Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 407. Cara orang juga mengatur tubuh. Dia tahu bahwa alasan mengapa Lin Yu berani menghinanya dengan begitu percaya diri adalah karena Lin Yu telah memutuskan bahwa dia tidak akan berani membunuhnya di depan Dekan Gong dan yang lainnya. Tapi dia salah, dia selalu mengatakannya. Dia mengatakan bahwa jika Lin Yu berani bermain trik, dia akan membunuhnya di depan semua orang tanpa ragu-ragu, maka dia akan membunuhnya di depan semua orang. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk menusuknya, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia pasti akan menembus hati Lin Yu dengan keras dan menyingkirkannya dalam sekejap. Tetapi dia tidak memperhatikan bahwa ketika dia menghunus pisaunya, jari-jari Lin Yu bergerak tiba-tiba, dan ada jarum perak di antara jari-jarinya. Dengan jentikan tiba-tiba, jarum perak itu terbang dengan kecepatan tinggi, dan jatuh ke perut bagian bawah dengan letupan. Rose merasakan kesemutan di perut bagian bawahnya, kekuatannya tiba-tiba keluar, dan dia bergegas ke depan, tetapi sebagai seorang master, dia bereaksi dengan cepat, memegang belati di tangannya dengan kuat, arah tidak berubah, dan dia terjatuh di dekat tubuhnya. Lidao terus menusuk belati ke arah hati Lin Yu. Tetapi pada saat ujung pisau hendak menyentuh hati Lin Yu, tangan kanan Lin Yu tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dengan pisau, dan pada saat yang sama, memegang pergelangan tangannya dan memutarnya, belati itu tiba-tiba menusuk. Kekuatan besar membuatnya berlutut ke tanah dengan gedebuk, dan melemparkan dirinya dengan berat ke Lin Yu, tetapi Lin Yu, yang duduk di kursi, tidak bergerak, dan secara paksa membawa kekuatan inersia. Mustahil. Rose melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Jantungnya berdebar kencang, wajahnya penuh dengan luar biasa. Serangkaian gerakan Lin Yu untuk meraih belati barusan sangat cepat, ganas dan kuat, jelas tidak seperti orang yang dibius. Namun saat Lin Yu keluar tadi pagi, ia masih berjalan lemas. Bagaimana cara menyembuhkan penyakitnya agar obat di tubuhnya sembuh? Mustahil. Tidak mungkin. Obat ini adalah penemuan eksklusifnya. Sama sekali tidak mungkin dipecahkan. Mungkinkah Lin Yu tidak mendapatkan pengobatan Tiongkok pada awalnya? Ini bahkan lebih tidak mungkin jika tidak ada obat. Bagaimana Lin Yu bisa berada di bawah ampunnya? Terlebih lagi, gejala Lin Yu memang gejala dibius. Tetapi sekarang fakta ada di depannya. Obat Lin Yu pasti telah diatasi. Jika tidak, dia tidak dapat memiliki kecepatan dan kekuatan ledakan yang menakutkan. Dia panik, dia menekan tangannya ke tanah, dia akan berbalik, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa lengannya tidak kuat sama sekali, dan tubuhnya lembut, lemah dan lelah, tidak ada cara untuk memanfaatkan gejala ini. Agak mirip dengan efek kecanduan obatnya sendiri. Bagaimana? Tidak nyaman. Lin Yu sudah menyambar belati di tangannya, dan berkata sambil menatapnya sambil tersenyum. Rose tahu bahwa dia telah mengikuti jalan Lin Yu, wajahnya berubah cemberut, dan dia segera menghantam Lin Yu, tetapi Lin Yu sepertinya sudah mengharapkannya, dan menggerakkan tubuhnya ke belakang dalam sekejap kilat, dan pada saat yang sama dia mengaitkan kursi dengan kakinya. Dia masih duduk dengan kokoh di kursi, dan pada saat yang sama, Lin Yu memutar tangan Rose ke belakangnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dr. He, apa yang kamu lakukan? Dekan Gong dan yang lainnya menyadari adegan percikan listrik ini sebelum mereka bereaksi dan memandang Lin Yu dengan heran. Apa kau tidak melihatnya sekarang? Dia ingin membunuhku. Lin Yu mengguncang belati di tangannya dan berkata kepada mereka. Ekspresi Din Gong dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Karena Rose begitu cepat, mereka hanya melihat Rose tiba-tiba berlari dan terjun ke pelukan Lin Yu, tanpa melihat belati di tangannya. Kamu kentut, Rose berkata dengan dingin, kamu bajingan, dan pencuri itu berteriak untuk menangkap pencuri. Belati itu jelas diberikan kepadamu oleh wanita jalang itu.
Kamu ingin membunuhku karena perempuan jalang itu. Ross juga pandai, dan langsung menyapu. Dekan Gong dan yang lainnya agak tidak jelas, jadi mereka saling memandang, tidak tahu siapa yang mengatakan itu benar. Dr. He, jika ada yang ingin kau katakan, kau dan Suer bukan orang jahat, biarkan mereka pergi dulu. Dekan Gong membujuk Lin Yu tanpa daya. Nona Suir menyumbangkan begitu banyak uang untuk panti asuhan mereka, bagaimana mungkin itu orang jahat, dan Dr. He adalah seorang dokter terkenal di TV, dan tidak mungkin orang jahat. Pasti ada kesalahpahaman, jadi dia hanya bisa mencoba membujuknya. Trik kecilmu ini tidak apa-apa untuk berurusan dengan orang lain. Di depanku, ini terlalu pediatrik. Lin Yu mencibir pada Ross, dan Din Gong dan yang lainnya yang berpaling langsung berkata, katakan yang sebenarnya, saya seorang jenderal besar di Angkatan Darat. Saya telah disandera olehnya akhir-akhir ini, jadi Anda menelepon polisi dan meminta polisi untuk memberitahu orang-orang dari Departemen Intelijen Militer untuk berkumpul. Ketika mereka datang, semuanya akan menjadi jelas. Ketika Ross mendengar Lin Yu menyebut-nyebut tentang Departemen Intelijen Militer, ekspresinya berubah. Dia sangat mengenal Departemen Intelijen Militer, dan majikan misterius mereka yang melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Dia mengalihkan pandangannya, dan bersandar di kaki Lin Yu. Dia tersenyum dan berkata, Jia Rong, kamu benar-benar, urusan keluarga kita sendiri, apa yang kamu ingin polisi lakukan? Jadi mari biarkan Dekan Gong dan yang lainnya lebih dulu pergilah, kita berdua mengobrol dengan baik. Ya, kalian pasangan muda mengobrol dan mendiskusikan semuanya. Din Gong benar-benar tidak percaya bahwa Suir adalah orang jahat. Mendengar ini, dia segera memanggil dokter dan perawat wanita untuk berbalik dan berjalan keluar, sambil membuka pintu. Lin Yu kebetulan memiliki banyak hal untuk ditanyakan pada Ross, jadi dia tidak menghentikannya. Adik kecil, apa kau tidak berencana untuk melepaskan aku? Agak tidak senonoh bagimu untuk membiarkan wanita cantik sepertiku berlutut di depanmu, kan? Ross kembali pada senyum centilnya. Saya telah berada di bawah belas kasihan Anda selama 2 hari, bukankah terlalu berlebihan bagi Anda untuk berada di bawah belas kasihan saya untuk sementara waktu? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Itu benar, saudari, aku akan membiarkanmu melampiaskan amarahmu. Ross terkekeh, lalu bersandar di tubuh Lin Yu. Bau yang akrab datang lagi, tetapi Lin Yu menghindar kali ini. Tidak menghindarinya, tidak peduli. Adik kecil, saya sangat penasaran, bagaimana kamu mengatasi penggunaan narkoba saya? Ross bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku memberitahumu, kamu beritahu namamu dulu, dan siapa yang kamu pelajari dariku. Lin Yu balas bertanya. Bukankah aku sudah memberitahumu, namaku Ross? Kata Ross Jiao. Kamu bohong. Kamu bilang namamu Ross, dan kamu dipanggil Suir, Tuer, dan Nir. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu menyembunyikan identitasmu dengan sengaja? Lin Yu berkata sedikit dengan marah. Ross memutar matanya ketika dia mendengar apa yang dia katakan, tanah, lumpur, dan kemudian berkata dengan suara yang sangat lembut, adik kecil, kuakui bahwa yang kukatakan pada orang lain hanyalah nama palsu, tapi hanya untukmu itu nama asliku. Ini adalah nama yang diberikan guruku. Aku belajar keterampilanku dari tuanku. Untuk wanita, aku selalu harus mempelajari beberapa metode perlindungan diri. Siapa tuanmu? Lin Yu bertanya-tanya. Kau tidak mengenalnya, meskipun aku mengarang nama untuk berbohong padamu, kau tidak tahu, aku tidak ingin berbohong padamu, jadi kau tetap tidak bertanya. Ross menggigit bibirnya dan berkata, baiklah, kau harus memberitahuku sekarang, bagaimana Anda mengatasi kecanduan narkoba ini. Lin Yu berpikir sejenak dengan wajah cemberut, dan merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar. Bahkan jika dia mengambil jalannya sendiri, dia tidak tahu. Melihat bahwa dia masih tulus, dia berkata, sebenarnya, kamu tidak boleh meminta aku untuk memperlakukan kakakmu.
Saya seorang dokter dan dokter yang sangat baik, jadi Anda harus berpikir bahwa keterampilan detoksifikasi saya secara alami tidak kecil. Rose segera berseru ketika dia mendengar ini, mata besarnya yang indah tiba-tiba melebar, dan mengatupkan giginya. Kamu memberi adikku obat, kamu sama sekali tidak mengobati dia untuk kebutaan, tetapi kamu mempersiapkannya untuk kamu untuk memecahkan misteri saya. Penangkal obatnya. Dasar brengsek. Jika kakakku punya panjang dan 2 kekurangan, aku. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Resep yang aku berikan tidak memiliki efek samping padanya, dan beberapa obat memang bagus untuk mata. Lin Yu menjelaskan dengan suara yang dalam. Kalau begitu kamu berbohong kepadaku ketika kamu bilang kamu bisa menyembuhkannya dari awal. Rose mengertakkan gigi dan bertanya, ekspresinya tidak tertutup. Tidak heran Lin Yu setuju untuk memperlakukan kakaknya dengan sangat bahagia, dan menguji obatnya dengan senang hati, dan dia minum semangkuk pagi ini. Jelas dia telah merencanakannya sejak lama. Namun, dia diam-diam mengagumi Lin Yu, seorang dokter jenius, benar-benar tidak terkenal, dan dia bisa sembuh dari kecanduan narkoba. Tidak, itu tidak bohong padamu. Lin Yu berkata, akupuntur dan moksibusi yang telah aku lakukan untuknya dalam 2 hari terakhir ini memang merawat matanya, tapi butuh waktu untuk sembuh. Ngomong-ngomong, aku sudah menjadi milikmu sekarang. Selama kamu bisa menyembuhkan saudaraku, aku bersedia menjadi milikmu selama sisa hidupku. Rose mengatupkan mulutnya, berkata dengan lembut dan lembut, lalu dengan lembut dia mengusap tubuhnya dengan ringan pada Lin Yu, tetapi karena Lin Yu memutar lengannya, gerakannya sangat terbatas. Singkirkan setmu. Lin Yu mengakui bahwa dia sangat mematikan bagi laki-laki, tetapi memikirkan tentang perilakunya yang brutal, Lin Yu tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan berkata dengan dingin, aku menyembuhkanmu. Saudaraku, kau bisa memberitahuku dulu, siapa pria bertopeng kemarin malam, dan siapa yang memintamu untuk membunuhku dan Li Qianjue? Bunuh saja aku. Rose tiba-tiba terisak, aku bisa mati bahagia jika jatuh ke tanganmu, tapi jika aku mengatakannya, aku akan jatuh ke tangan orang itu di masa depan. Aku khawatir aku tidak bisa bertahan, aku tidak bisa mati. Lin Yu menyegarkan, dan buru-buru bertanya, siapa orang itu, apakah pria bertopeng itu? Apa dia punya kemampuan hebat itu? Rose menggelengkan kepalanya dan terisak, lagi pula, jangan tanya siapa dia, bunuh aku. Jangan khawatir, selama kamu berbicara, Mi dan aku akan melindungimu. Lin Yu buru-buru mendorongnya. Kamu tidak tahu seberapa kuat orang itu. Kamu tidak bisa melindungiku, tidak ada yang bisa melindungiku. Kata Rose, tubuhnya tiba-tiba bergetar karena panik, dan dia berkata dengan tegas, jika kamu bertanya lagi padaku, lalu kau bunuh aku. Melihat bahwa dia sangat takut, Lin Yu tahu bahwa dia tidak bisa bertanya apa-apa. Jadi dia bertanya dengan suara rendah, kalau begitu saya akan bertanya lagi, apakah kamu yang saya kejar di pabrik tekstil malam itu? Pabrik tekstil? Pabrik tekstil apa? Tanya Rose curiga. Juga bohong. Lin Yu meraih lengannya dan tidak bisa menahan sedikit tenaga, dan Rose berteriak kesakitan. Meskipun saya mencium obat beraroma yang sama dari pria berkulit hitam hari itu, saya masih tidak yakin bahwa orang itu adalah Anda, tetapi apa yang baru saja Anda katakan kepada saya mengungkapkan semuanya. Lin Yu menenggelamkan wajahnya dengan dingin berkata, saat kamu mengancamku sekarang, kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun kecuali kamu dalam jenis obat ini di dunia. Itu berarti kamu adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki jenis obat ini, dan itu secara alami berarti kamu adalah orangnya. Pria berbaju hitam. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.